Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa, mahasiswa, mahasiswi. Pada pagi hari ini, kesempatan hari ini kita akan bahas tentang terapi aktivitas kelompok. Disebut juga TAK ya, terapi aktivitas kelompok. Jadi, kenapa sih orang perlu terapi aktivitas kelompok? Ini sebenarnya terapi aktivitas kelompok ini bukan hanya dikhususkan untuk pasien dengan gangguan jiwa, tapi pada lansia, pada remaja bisa dilakukan, bahkan pada orang-orang normal sebenarnya banyak kegiatan yang mirip seperti terapi aktivitas kelompok. Orang berkumpul saja itu sebenarnya salah satunya poinnya itu bagian dari terapi aktivitas kelompok, cuman mereka tidak terstruktur. Seperti halnya misalnya remaja sering berkumpul dengan orang, dengan sesama remajanya. Lansia atau ibu rumah tangga sering ikut arisan. Mungkin bukan arisannya yang mereka butuhkan, bukan uangnya yang mereka butuhkan, tapi karena berkumpulnya. Itu kenapa? Karena individu itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirian satu orang. Dia harus berkelompok. Untuk apa? Untuk belajar, untuk mencari pengalaman, untuk sharing. Itulah tujuannya berkelompok sebenarnya. Nah, pada pasien gangguan jiwa itu kadangkala ada orang yang pasien dengan gangguan jiwa itu tidak bisa berkumpul dengan orang lain karena dia isolasi sosial ya, dia menyendiri gitu ya. Akhirnya perlulah dia dilakukan terapi aktivitas kelompok. Bukan hanya yang isolasi sosial, tetapi terapi aktivitas kelompok bisa digunakan untuk kegiatan yang lain, untuk orang yang pasien dengan halusinasi dan sebagainya. Kita akan bahas nanti ya. Nah, kita bahas dari kelompok itu sendiri. Kelompok itu adalah kumpulan individu yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan saling tergantung dan mempunyai norma yang sama. Itu menurut Stuart and Sandon ya. Dan kalau hanya orang berkumpul menjadi satu tanpa ada aktivitas, tanpa ada ketergantungan, masih belum disebut kelompok. Mungkin itu hanya disebut gerombolan atau kumpulan saja. Nah, tujuan dari kelompok biasanya itu membantu orang anggotanya itu berhubungan dengan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa merubah perilaku yang awalnya destruktif menjadi adaptif. Jadi orang yang awalnya misalnya sering berhalusinasi, ngomong sendiri, bicara sendiri, karena sudah ada kelompoknya, dia ngomong dengan kelompoknya lah. Itu salah satu tujuan dari terapi aktivitas kelompok. Nah, fungsi kelompok itu diharapkan itu bisa setiap anggotanya itu bisa bertukar pengalaman, saling membantu dan saling memberikan umpan balik jika ada masalah. Nah, itu terjadi pada terapi aktivitas kelompok misalnya untuk halusinasi. Orang yang pertama dia akan menyampaikan apa yang dia dengar dan dia lihat tentang halusinasinya, kemudian orang lain di sekitarnya akan memberikan umpan balik dan memberikan saran mungkin gitu ya, sehingga bisa mendapatkan manfaat dan penyelesaian masalah. Kelompok itu mempunyai struktur istilahnya atau komponen gitu ya, mempunyai komponen. Komponen kelompok itu ada bagaimana struktur kelompoknya itu, besarnya kelompok, lamanya sesi, proses komunikasinya gimana, peran kelompoknya. Peran kelompok maksudnya ada yang ketua, ada leader, ada co-leader, ada fasilitator, misalnya ada pasiennya gitu ya. Kemudian ada kekuatan kelompoknya, ada norma dan kekohesifan atau keterikatannya kelompok itu. Itu adalah komponen kelompok. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, mulai dari struktur kelompok, kita bahas dengan terapi aktivitas kelompok ini ya. Struktur kelompok itu akan membantu kelompok untuk menjaga pengaturan pola perilaku dan interaksi. Jadi harus ada pimpinan,
Pimpinan di sini adalah leadernya, co-leader, harus ada anggota kelompoknya. Nah, inilah yang akan memandu jalannya terapi aktivitas kelompok. Pemimpin atau leader juga yang akan mengambil keputusan tentang permasalahan yang ada di kelompok. Itu tentang terapi aktivitas kelompok, yaitu struktur. Nah, kalau besaran kelompoknya yang disarankan untuk terapi aktivitas kelompok itu 5-12 orang. Ada juga yang mengatakan 5-10 orang. Ada yang mengatakan juga 7-10 orang. Ini beberapa pendapat dari misalnya dari William N. Beck, Lancaster, itu berbeda pendapat, tetapi ya rata-rata 10 orang kurang lebih lah gitu ya. 5-10, 7-10, 5-12 gitu. Itu terapi aktivitas kelompok yang efektif segitu. Terlalu banyak maka pengorganisasiannya lebih susah, terlalu sedikit maka kelompok tidak ramai, tidak kondusif. Nah, karena kalau hanya berdua, bertiga maka kurang feedbacknya. Nah, untuk lamanya sesi untuk terapi aktivitas kelompok biasanya 20-40 menit. 20-40 menit. Dan bisa juga 60-120 menit. Nah, itu ya, tergantung tahapannya, tergantung tujuannya apa, gitu ya. Nah, biasanya dalam sesi itu, lamanya sesi itu ada tahapan-tahapan. Ada tahap orientasi, ada tahap kerja, ada tahap terminasi. Nah, tahap orientasi berarti masih mengorientasikan, mengajarkan misalnya siapa leadernya, co-leadernya, dia berada di mana, toilet di mana misalnya gitu. Tahap kerja berarti tahap sudah melakukan terapi aktivitas kelompok. Sedangkan tahap terminasi berarti mengakhiri terapi aktivitas kelompok, memberikan evaluasi dan membuat kontrak baru lagi kalau memang besok akan ada terapi aktivitas kelompok lainnya. Itu namanya sesi. Kemudian hal yang penting juga adalah komunikasi. Nah, komunikasi di sini yang paling penting dalam terapi aktivitas kelompok adalah leader. Karena leader adalah bertugas memimpin ya, maka leader yang penting. Nah, ingat dalam komunikasi itu ada komunikator, komunikan, sama pesannya. Itu juga perlu diperhatikan. Dan biasanya leader dibantu oleh co-leader. Leader, co-leader. Co-leader adalah tujuannya membantu leader jika ada yang kelupaan, jika ada yang tidak mampu karena terbatas dan anggotanya misalnya susah diatur, ada fasilitator dan ada pasiennya itu sendiri. Oke, kita bahas peran kelompok, gitu ya. Terdapat 3 peran dan fungsi kelompok yang akan ditampakkan oleh setiap anggota dalam kelompok kerja. Ada maintenance rule, ada task rule, ada individual rules istilahnya. Kalau maintenance rule itu peran serta aktif dalam proses kelompok dan fungsinya kelompok yang meliputi pendorong, penyelaras, pemusyawarah, penjaga, pengikut, pembuat aturan, dan penyelesaian masalah. Sedangkan kalau task rule itu fokus pada penyelesaian tugas. Nah, biasanya apa? Ya, pimpinannya bertujuannya memimpin, terus penanya tugasnya penanya, fasilitator, penyimpul. Nah, itu tugas, berorientasi pada tugas. Kemudian ada individual rules. Individual rules berarti berorientasi pada diri sendiri, ya. Ada yang suka komplain, itu kan berarti diri sendiri. Ada yang memonopoli dalam berkomunikasi. Ada yang terdistraksi, selalu terganggu dengan pikiran orang lain, komunikasi orang lain. Itu individual rules. Kekuatan kelompok didefinisikan sebagai kemampuan anggota kelompok mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok. Ya,
bagaimana kelompok tersebut, terapi aktivitas kelompok itu mempengaruhi anggotanya. Itu namanya kekuatan kelompok. Kemudian norma. Norma adalah suatu standar perilaku, di dalamnya kelompok diharapkan berperilaku sesuai dengan normanya atau aturannya. Sehingga nanti kalau dia tidak berlaku sesuai normanya, maka biasanya ditolak oleh anggota kelompok. Itu. Kekohesifan. Nah, kekohesifan artinya kekuatan dalam kelompok dalam bekerja, dalam mencari tujuan. Nah, tujuannya terapi aktivitas kelompok untuk bersosialisasi karena merupakan kumpulan orang yang mengalami isolasi sosial, maka kekohesifan, keterikatan dalam kelompok itu penting untuk mencapai tujuan sehingga bisa saling berkomunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Oke, kita bahas tahapan perkembangan kelompok. Ada fase pra kelompok, sebelum berkelompok berarti ada awal kelompok, ada fase kerja, ada fase terminasi. Itu tahapannya. Kita langsung saja ya tentang terapi aktivitas kelompok. Tadi hanya pendahuluan tentang kelompok. Nah, kita akan masuk ke materi tentang terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas kelompok merupakan terapi yang tujuannya mengubah perilaku klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok, keterikatan kelompok. Itu menurut Wilson and Kneissl. Ada juga yang bahas bahwa terapi aktivitas kelompok adalah manual rekreasi dan teknik kreatif untuk memfasilitasi pengalaman seseorang serta meningkatkan respon sosial dan harga diri. Yang membahas seperti itu juga. Intinya terapi aktivitas kelompok adalah terapi berkelompok, memanfaatkan keuntungan dari kelompok dengan caranya mungkin juga rekreatif dan kreatif, ya, sehingga bisa meningkatkan respon sosial ataupun harga diri dari masing-masing anggota kelompok. Nah, ada beberapa jenis terapi aktivitas kelompok. Ada terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Stimulasi sensori artinya menstimulus sensori. Nah, biasanya untuk apa ini? Untuk pasien dengan gangguan stimulasi sensori seperti halusinasi, ilusi, dan sebagainya. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Biasanya untuk siapa? Untuk pasien-pasien yang tidak bisa mengorientasi dengan realita, entah itu orang yang waham misalnya, yang tidak bisa, atau yang orientasi realitanya tidak benar. Nah, intinya begitu. Ada gangguan orientasi realita. Ada terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Artinya ini ditujukan untuk pasien atau orang yang ada gangguan sosialisasi, gangguan isolasi sosial, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain misalnya. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Kalau ini yang gangguan persepsi. Oke, kita bahas mulai dari terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Nah, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori digunakan untuk memberikan stimulasi pada sensoris klien. Kemudian diobservasi reaksinya, apakah berupa ekspresi emosi seperti perasaan atau melalui gerak tubuh atau ekspresi wajah. Ini yang nonverbal ya. Dan biasanya klien yang tidak mau berkomunikasi secara verbal akan terangsang secara sensoris emosi dan perasaannya melalui terapi aktivitas kelompok ini. Ini biasanya terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori ini biasanya hanya berupa kegiatan seperti misalnya ya, mendengarkan musik, bukan bermain musik ya, mendengarkan musik, menggambar misalnya,
atau menonton TV atau menonton video. Nah, itu. Jadi sederhana saja, sesederhana itu. Hanya dengan mendengarkan musik bersama-sama berkelompok. Tujuannya menstimulasi sensorinya dia. Menggambar, menonton TV. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Nah, orientasi realita biasanya klien diorientasikan pada kenyataan yang ada di sekitar klien, yaitu diri sendiri, orang lain, atau di lingkungan di sekeliling klien. Nah, terapi aktivitas kelompok orientasi realita ini biasanya ada 3 sesi. Sesi pertama pengenalan orang, untuk mengenalkan satu orang dengan orang yang lain, atau pengenalan tempat. Yang sesi kedua biasanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan waktu. Karena pasien gangguan jiwa biasanya yang disorientasi ya, dia tidak bisa mengenal orang, tempat ataupun waktu. Maka terapi aktivitas kelompok orientasi realita ini yang pas untuk kegiatan tersebut. Kemudian ada terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Nah, terapi aktivitas kelompok sosialisasi ini biasanya klien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitar klien ataupun di lingkungannya, dan ini biasanya dilakukan secara bertahap, dari interpersonal satu orang ke satu orang lain, kemudian satu orang ke 2 orang, 3 orang atau berkelompok, dan terakhir satu orang untuk massa, untuk banyak. Nah, misalnya ya, untuk terapi aktivitas kelompok sosialisasi, biasanya sesi pertama kalau terapi aktivitas kelompok sosialisasi itu menyebutkan jati diri. Sesi kedua baru mengenali jati diri dan anggota kelompok. Sesi 3 mulai bercakap-cakap dengan anggota kelompok. Sesi 4 menyampaikan topik dan pembicaraan kepada kelompok. Sesi 5 membicarakan atau menyampaikan masalah pribadi dengan orang lain. Sesi ke-6 bekerja sama dalam permainan sosialisasi. Sesi ke-7 menyampaikan pendapat pada anggota kelompok. Nah, itu contoh terapi aktivitas kelompok.